Dan sampai pelajaran berakhir dengan buku manfaatin siswa kurang berpraktik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya masuk lagi guru fisika. Assalamualaikum. Murid asik cerita. Selamat siang semuanya. Halo. Yang dengar ibu tepuk 1. Tepuk 2. Bisa fokus sama ibu sekarang? Kenapa? Habis belajar apa tadi? Capek. Udah makan siang semuanya? Belum, kurang istirahatnya nak. Istirahat kelamaan di kantinnya. Harusnya kalau kelamaan ke kantin masuk kelas lebih semangat ya, karena energi yang diciptakan atau yang kita dapat dari kantin tadi sudah banyak karena oh kurang cepat ke kantin, berarti apa? Mau istirahat lagi? Oh tidak bisa, kita sekarang melanjutkan materi hari ini nak. Hari ini kita belajar fisika. Bisa mendengarkan ibu? Bisa. Tepuk 1. Yang dengar ibu tepuk 1. Real ya? Baik. Assalamualaikum Ananda. Aduh, itu Iva. Halo. Assalamualaikum anak cantik. Sehat Anda semua? Sehat? Siap untuk belajar hari ini? Wah, ini kayaknya Ananda Yuni hari ini kayaknya masih sibuk sama gadget ya. Bisa disimpan dulu nak gadgetnya, kita belajar fokus dulu ya nak. Bisa? Wah, nggak bisa nih HP-nya. Harus kita buku dulu nih. Main game aja katanya. Sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Renci. Sakit kepala saya bu. Hari ini saya rasa kita masuk di kelas yang sama ya bu ya. Di kelas ujung yang memang di ujung kita saja butuh perjuangan untuk jalan ke sana bu. Sampai sana kita masuk, anak-anak kita tidak mau lihat kita. Entah itu yang saya rasakan hari ini bu. Siang saya masuk, udah semangat saya dari kantor ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan. Sampai di sana jangankan melihat kita bu, kita datang ke seakan-akan gak ada kita di depan bu. Gimana lagi tuh ya bu, saya sama kelas itu apa kira-kira yang harus saya lakukan sampai di kelas itu besok ya bu ya? Sama bu, saya tadi kan masuk sebelum ibu ya kan. Di situ udah, udah masih pagi loh. Ibu tadi masuk udah istirahat kan bu? Ya aduh. Nah apalagi saya bu, Jam terakhir. Ya ampun. Kita masuk, jawab salam aja, ada yang nggak kenal. Gimana ngajarin materi ya bu ya? Terus udah saya coba sih bu itu ngumpulin handphonenya pas absen. Nah ketika saya ngajar, matanya bukan ke saya, cuma ke HP-nya saja. Tuh, kita kumpulkan HP-nya dia nggak fokus ke kita nggak kumpulkan tuh fokusnya ke HP. Gimana ya bu solusinya? Kalau dari yang kita alami bersama kayaknya ya bu ya. Nah kita bertiga ini kan belum berarti termasuk ya mungkin mata pelajaran yang banyak tidak disukai anak. Mungkin kita harus merefleksi diri mungkin ya bu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Kira-kira cara mengajar seperti apa yang bisa menarik daya tarik siswa itu kepada kita supaya kita memfokus, supaya mereka bisa fokus sama kita. Jadi kayak yang kita seakan-akan tidak diinginkan seolah-olah besok kapan ya ibu itu masuk lagi, kapan ya ibu itu masuk lagi, itu yang mau kita melakukan bu, supaya kayak memang kehadiran kita itu ditunggu-tunggu ya bu, memang dirindukan dengan anak. Apa yang harus kita lakukan ya bu kira-kira dalam pembelajaran itu, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita terapkan. Mungkin dari kita bertiga bisa ya bu ya kita menyatukan, karena permasalahan kita tadi sudah sama, tidak adanya aktivitas semangat dari anak ya bu. Nah, motivasi masih jauh dari yang diharapkan. Gimana
Bu ya, apa ini aja Bu, pembelajaran kita ini kan sebenarnya dekat dengan keseharian anak-anak gitu ya. Buat anak. Secara tidak langsung apa yang kita sampaikan tuh ada di sekitar mereka. Nah, yang ada inilah gimana cara kita supaya mereka sadar, menyadarkan mereka kalau kita ini ada di sekitar mereka, bukan cuma sekedar ngapain sih gitu-gitu, ngapain sih melihat itu, kan nggak ada gunanya untuk kita belajar. Mungkin pikiran-pikiran itulah yang mengganggu mereka sehingga mereka sulit untuk fokus sama kita ya Bu ya. Ya itu juga sih Bu, kita harus cari strategi yang pas ya Bu ya. Dan mungkin kita juga bisa manfaatkan platform yang sekarang lagi booming. Nah mereka kan nggak bisa tuh dipisahkan dari gadgetnya atau dari tampilan yang menarik ya Bu ya. Nah itu solusinya mungkin bisa kita buat, kita rancang. Kita bisa pakai aplikasi apa sih Bu namanya sekarang yang lagi booming? Banyak tuh ya Bu. Banyak Bu, banyak contohnya. Saya kemarin Kebetulan itu kami habis bintang nih Bu. Ada ternyata game online, dia berbasis kayak namanya cetak-cetak gitu, dan itu berkelompok. Kan ini tepat banget ya Bu, anak-anak 11-7 itu kan kayaknya kerjasamanya udah bagus itu. Mereka sangat kompak, tapi cuma bedain apa nggak kompak di yang positif aja gitu. Yang ini Bu, nama aplikasinya Bambuzel. Nanti kita ini ya Bu, sharing-sharing lagi selain Bambuzel ada lagi nggak Bu? Kalau saya Bu kemarin juga ada sedang mengikuti kegiatan. Kita kan kalau kami dalam fisika kira-kira kalau cuma digambarkan melalui papan tulis saja nggak nampak ya Bu ya. Ngapain sih digambar kayak gitu? Yang mana sih ini? Yang mana sih ini kan masih mengawang-awang di anak. Jadi kemarin setelah saya ada kegiatan juga, kami juga diberikan kira-kira gimana sih kalau disimulasikan dalam bentuk online itu tadi. Kira-kira pasti akan lebih tergambar. Yang kalau dia melempar sesuatu, benar-benar terlempar sesuatunya itu, bukan cuma sekedar gambaran di papan tulis saja Bu. Mungkin bisa kita coba dengan yang seperti itu ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Intinya daya tarik anak yang pertama itu terfokus sama kita dengan adanya tampilan-tampilan yang kita berikan tadi. Mungkin bisa Bu, matematika juga banyak ya Bu ya. Iya nih Bu, barusan saya coba searching juga. Ada kayaknya yang cocok satu platform, yaitu Gimkit, di mana nanti kita kasih mainan. Nah mereka tuh apalagi saya kan STM ya Bu ya, mereka suka game. Nggak bisa kita pisahkan mereka dari game ya. Jadi saya rasa ini permainan kayak Mario. Nah nanti mereka berjalan itu harus jawab soal dulu. Nah mereka bisa main kalau mereka sudah jawab soalnya. Nah itu menurut saya bisa jadi motivasi mereka untuk menyimak pelajaran saya, biar mereka bisa jawab soalnya dan bisa bermain dengan tenang. Ya, gitu. Buat hari ini. Berarti selama ini kita susun ya Bu ya, apa yang mau kita buatkan dalam rencana kita, strategi apa yang kita pakai, terus game-game edukatif apa sih yang kita berikan sama anak untuk menambah daya tarik anak itu. Nah untuk penerapannya, setelah selesai rancangan kita, kalau minggu ini selesai berarti untuk pertemuan selanjutnya sudah bisa digunakan ya Bu ya. Nah semoga saja dengan adanya rancangan kita ini memang daya tarik anak itu terfokus ke kita, minimal untuk memfokuskan anak ke kita saja lah Bu, baru menarik bagaimana sih siswa itu memahami dari apa yang kita berikan. Kan itu harapan kita awal ya Bu ya. Berarti kita butuh instrumen untuk mengobservasi anak ya Bu ya. Nah, kita buat sama-sama. Oke. Baik. Oke, kita sebelum main game kita berkelompok dulu. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca materi sistem rangka. Nah, hari ini kita berkelompok, kita asesmen awal dulu untuk bermain game bersama-sama secara berkelompok. Silakan berkelompok ya. Ya Bu. Ya Bu, mana gamenya Bu? Ya, sabar deh Bu. Gamenya pelajaran Bu. Jaga jauh ya kita Bu. Gamenya, Ibu di depan punya permainan nih. Kita coba ya. Ya Bu. Mau yang mana nih? Mau tulang 1, tulang 2, tulang 3? Yang dulu Bu, yang dulu. Yang goyang-goyang. Yang goyang-goyang ini rangka. Inilah kalau manusia tidak punya rangka, jadinya bisa nggak goyang-goyang? Nggak bisa Bu. Nah,
yang duduk di depan ibu, tim 1, dan di belakang ada tim 2 ya. Oke, silakan tim 1. Mau pilih yang mana? Sendal kelinci ya. Oke, kita buka dulu sendal kelinci. Kelinci ini mau hidup atau bukan? Ya, kalau sendalnya enggak ya. Berarti ini ciri mau hidup kita belajar kemarin ya. Oke. Ini soalnya. Tulang B adalah tulang. Ya belajarlah. Tulang gede. Lutut ya. Terus semangat, Bu. Main game. Nah, untuk main game ada syarat awalnya dulu. Apa, Bu? Kira-kira materi kita minggu kemarin apa ya? Oh, tadi tulang. Tadi belajar sama ibu siapa? Ibu Iva. Nah, sekarang kita mungkin masih juga berkelanjutan dari materi Ibu Iva tadi. Kalau dengan adanya tulang, berarti dia sangat membantu kita untuk melaksanakan yang namanya Aktivitas. Nah, di materi Ibu yang sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan tentang bagaimana dan apa sih gerak parabola itu tadi. Ya. Tahu parabola? Tahu. Apa itu parabola? Untuk nonton TV. Untuk TV. Bentuk parabola itu gimana, Nak? Kayak payung. Apa lagi bentuknya? Payung terbalik. Nah, di sini siapa dulu yang zaman kecil atau masa kecilnya suka sekali melempar mangga tetangga? Ya Allah. IPA tuh, Bu. IPA tuh, Bu. IPA. Siapa? Ibu Iva? Iya. Suka melempar mangga tetangga? Oh. Kira-kira gimana sih arah lemparan dari yang diberikan Ibu tadi? Melengkung kan, Bu? Nah, Bu. sekarang melengkung ya, Nak ya? Nah, itu termasuk ke dalam materi kita hari ini. Nah, sekarang kalau waktu kecil dulu sasaran kita mangga tetangga, sekarang perhatikan apa yang ada di depan. Sasaran kita adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa melempar orang yang ada di depan itu. Yeay. Cara kita. Lihat ada orang di depan. Ada, Bu. Kecil, Bu. Kecil. Ada seorang laki-laki yang berdiri di depan. Kita misalkan yang berdiri di depan ini tuh sering merisau kita atau mengganggu kita. Kira-kira gimana sih cara kita mengusilin dia supaya dia tuh jerah kalau nengok kita, tidak mau lagi mengganggu kita itu. Nah, Bu, saya pikir tadi itu mau Israel. nah kita bom laki-lakinya nanti itu, Nak. Kita kasih bomnya supaya pergi jauh dan tidak mengganggu kita. Ayo, Bu. Kita kasih bom, Bu. Nah, perhatikan. Nanti kita coba masing-masing. Dalam gerak gerak parabola kemarin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena yang pertama ada namanya sudut. Artinya berapa besar sih, berapa derajat kita ingin melempar atau lemparan kita supaya tepat pada Sasaran. Yang kedua, kecepatan lemparan atau dari benda yang kita pegang, kita pukulkan keras, seberapa cepat atau seberapa kekuatan kita untuk mencapai target. Nah, ini dia. Sebelum kita mencoba atau berdasarkan pengalaman sehari-hari yang sudah dilakukan, yang kemarin katanya sering melempar mangga tetangga, mari kita aplikasikan di sini. Tepat nggak sasaran kita dengan apa yang disajikan di depan. Nah, Ibu contohkan ya. Ini yang pertama, kita atur sudut dia. Sudut berapa yang mau kita pakai. Setelah itu di sini ada inisial speed atau berapa kecepatan kita ya, Nak. Kecepatan bisa kita atur. Setelah itu kita lihat kita mau dia yang mode normal atau mode gerak lambat. Di sini ada yang namanya normal, ada yang namanya slow. Nah, jika semuanya sudah kita pilih atau sudah kita terapkan, baru kita pencet di sini. Ada nampak ini? Nampak? Tembakan. Ya. Nah, kita bom dia.
ternyata dengan sudut 45 derajat dan kecepatan 15 meter per second terlalu jauh